Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5. Saya sendiri, Gina Anggraini, Afrizal Fauzi, dan Siti Marwan Nurofida akan menyampaikan materi pada mata kuliah fikih ini, yaitu tentang tata cara atau kaifiyah sholat wajib dan sholat sunnah. Perkenalkan, nama saya Afrizal Fauzi dari kelas D, akan menyampaikan tentang macam-macam sholat wajib dan sholat sunnah. Yang pertama ada sholat wajib atau sholat fardu. Sholat wajib terdiri dari 5, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, serta isya. Yang pertama ada sholat subuh. Niat dari sholat subuh ini yaitu usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang selanjutnya ada sholat zuhur. Sholat zuhur niatnya yaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang selanjutnya ada sholat asar. Sholat asar ini niatnya yaitu usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang selanjutnya ada sholat maghrib. Niat dari sholat maghrib adalah usolli fardhu maghribi salah raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang selanjutnya ada sholat isya. Niat dari sholat isya yaitu usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Dari niat-niat di atas, jika Anda menjadi imam, maka setelah adaan ditambahkan adaan imam lillahi ta'ala. Jika Anda menjadi makmum, maka setelah adaan ditambahkan adaan makmuman lillahi ta'ala. Yang selanjutnya ada sholat sunnah. Sholat sunnah dibagi menjadi 2, yaitu sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah ghairu rawatib. Yang pertama ada sholat sunnah rawatib terdiri dari 5, yaitu sholat sunnah rawatib sebelum subuh, sholat sunnah rawatib sebelum zuhur, sholat sunnah rawatib sesudah zuhur, sholat sunnah rawatib setelah maghrib, sholat sunnah rawatib setelah isya. Niat dari sholat sunnah rawatib sebelum subuh yaitu usolli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Niat sholat sunnah rawatib sebelum zuhur usolli sunnatas zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Dan sholat sunnah sesudah zuhur yaitu usolli sunnatas zuhri raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Dan sholat sesudah maghrib usolli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Dan sholat sunnah sesudah isya usolli sunnatal isya'i raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Yang selanjutnya ada sholat sunnah ghairu rawatib. Ada banyak sholat sunnah ghairu rawatib, diantaranya yaitu yang pertama ada sholat sunnah duha. Niat dari sholat sunnah duha yaitu usolli sunnah duha'i raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang selanjutnya ada sholat sunnah istikharah. Niat dari sholat sunnah istikharah yaitu usolli sunnatal istikharati raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang selanjutnya ada sholat sunnah istisqa. Niat dari sholat sunnah istisqa ini usolli sunnatal istisqa'i raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Dan selanjutnya ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Niat dari sholat sunnah tahiyatul masjid yaitu usolli sunnat tahiyatul masjid raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang selanjutnya ada sholat sunnah tahajud yaitu usolli sunnatul tahajudi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang terakhir ada sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih dilakukan setiap bulan Ramadan. Niat dari sholat sunnah tarawih ini yaitu usolli sunnat tarawih raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala adaan makmuman lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Marwan Nurofida. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat dan macam-macam sholat wajib. Untuk yang pertama, dari pengertian sholat. Sholat menurut arti bahasa adalah doa, dan pada awalnya merupakan istilah untuk menunjukkan makna dari doa secara keseluruhan.
Namun, semakin mengikuti zaman, kemudian berubah menjadi istilah secara khusus, sehingga yang pada awalnya berdasarkan doa, kemudian dipindah artikan kepada pemahaman sholat secara syariat. Sholat diwajibkan atas dasar Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Bagi semua umat Islam yang balik atau yang berakal, kecuali bagi yang haid dan nifas. Ada 5 sholat yang diwajibkan oleh Allah untuk hambanya. Ada pendapat dari Said pada tahun 2008. Bagi siapa yang menunaikan dan tidak mengabaikan dengan sikap menyepelekan, maka Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Itu adalah pendapat dari Said pada tahun 2008. Meskipun sholat merupakan ibadah wajib, akan tetapi ada pula sholat yang sifatnya sunnah, yang bisa dikerjakan untuk memetik pahala lebih atau bahkan dikerjakan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Sholat sebagai ibadah utama setiap umat Islam dan menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, sholat berarti doa atau dalam arti mengagungkan. Sholat wajib adalah ibadah yang bila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan mendapat dosa. Sedangkan sholat sunnah atau sholat nawafil adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan, namun tidak diwajibkan, sehingga tidak berdosa. Kata lain tidak berdosa bila ditinggalkan dengan kata lain apabila dilakukan dengan baik dan benar serta penuh dengan keikhlasan akan dapat hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah. Yang untuk selanjutnya macam-macam sholat wajib, yaitu ada 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Untuk salah satu contoh dari niat, misalnya contoh dari niat sholat subuh, usolli fardu subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Dan untuk sholat selanjutnya juga begitu, sholat seperti sholat duhur, asar, maghrib, isya, seperti itu juga. Adapun kita untuk menjadi imam, usolli fardu subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan imamah lillahi ta'ala. Adapun untuk menjadi makmum, usolli fardu subhi rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmumah lillahi ta'ala. Dan bacaannya sesuai dengan sholatnya masing-masing. Itulah macam-macam sholat wajib dan pengertian dari sholat. Tentang tata cara sholat sunnah ghair rawatib, ya. Yang pertama yaitu sholat sunnah duha. Niatnya usolli sunnah duha raka'atain mustaqbilal kiblah lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'atain mustaqbilal kiblah lillahi ta'ala. Lalu sholat sunnah istikharah. Usolli sunnat istikharah raka'atain mustaqbilal kiblah lillahi ta'ala. Lalu sholat sunat istisqa. Usolli sunnat istisqa raka'atain makmuman lillahi ta'ala. Lalu sholat sunat tahajud. Usolli sunnat tahajud raka'atain mustaqbilal kiblah lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat sunat tarawih. Usolli sunnat tarawih raka'atain mustaqbilal kiblah makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Lalu sholat sunat idul fitri dan idul adha, ya. Usolli sunnah idul fitri atau idul adha raka'atain makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Lalu selanjutnya yaitu sholat sunnah gerhana. Usolli sunnah likusufi syamsi untuk gerhana matahari, dan untuk gerhana bulan yaitu likhusufil qamar imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Baik, selanjutnya yaitu tentang tata cara sholat sunnah ghair rawatib, yaitu seperti sholat sunat duha, tahiyat masjid, tahajud, hajat dan sebagainya, ya, yang sama. Pertama, niat. Lalu takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek yang lainnya, ruku dan tumanina, hingga akhirnya salam seperti biasa, seperti sholat pada umumnya. Yang membedakan hanyalah niat saja, ya, gitu. Selanjutnya, setelah selesai sholat sunnah tersebut, lalu
dilanjutkan dengan membaca sholat sunnahnya tersebut, seperti misalnya pada sholat sunnah duha, doanya yaitu seperti Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ma'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan fakaththirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika atini ma'ataita medikas shalihin. Baik, demikianlah doa sholat duha sebagai contoh, dan sekarang kita akan memberikan juga contoh doa sholat sunat hajat, seperti La ilaha illallahul karimul halim subhanallahi rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin la tad'u li dhanban illa ubartahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan ya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Nah, itulah contoh-contoh doa sholat sunnah ya, wirawati. Nah, di sini juga terdapat tata cara sholat yang berbeda, tidak seperti sholat sunat duha, sholat sunat hajat, tahajud gitu kan. Yaitu apa? Yaitu sholat sunat istisqa dan sholat sunat gerhana matahari ataupun bulan. Berikut adalah tata cara sholat sunat istisqa. Yang pertama, membaca niat sholat dengan rakaat pertama melakukan takbir sebanyak 7 kali ya gitu. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, kemudian melakukan tata cara sholat seperti pada umumnya. Sholat dengan 2 rakaat, melakukan takbir 5 kali, kemudian membaca surat Al-Fatihah kembali, lalu melakukan seperti tata cara sholat yang lainnya. Setelah salam, khatib akan menyampaikan khutbah 2 kali sebelum dan atau sesudah sholat. Tetapi khutbah sesudah sholatlah yang diutamakan. Sebelum khutbah pertama, khatib akan membaca istighfar 9 kali ya. Sebelum khutbah kedua, khatib akan membaca istighfar sebanyak 7 kali. Lalu khatib akan berdoa dengan lantang kan, karena memang sholat tersebut dilakukan di wilayah yang sangat luas begitu ya. Lalu menghadap kiblat setelah sepertiga khutbah kedua. Saat berdoa di khutbah kedua, khatib dan jemaah disunahkan untuk memindahkan selendang atau sorban dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Lalu setelah itu mengangkat tangan tinggi gitu ya, berdoa untuk meminta hujan. Selanjutnya yaitu sholat sunnah gerhana begitu ya. Yang membedakannya dari sholat sunat yang lainnya adalah pada niatnya tentu, dan juga terdapat 2 ruku ya dalam setiap 2 rakaat tersebut, dan ruku yang pertama itu harus lebih lama dan doanya juga lebih panjang dibanding ruku yang kedua ya. Dan sebelum ataupun sesudah sholat sunat gerhana itu terdapat khutbah, tetapi lebih baik dilakukan setelah sholat sunnah gerhana begitu ya. Pada dasarnya semua sholat sunat itu semua sholat itu sama saja kan, tapi yang membedakan adalah niat ya. Yang beda itu hanyalah sholat sunat gerhana dan istisqa dari tata cara pelaksanaan sholat yang lainnya. Cukup sekian penampilan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat sebuah kekeliruan, karena kami sendiri masih dalam proses pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.